Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini suatu keluarga besar terdiri atas sepasang suami istri dan 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Hitunglah, ini yang ditanya, banyak pose foto jika semua anak laki-laki ingin berdekatan posisinya saat berpose. Jadi di sini itu diketahui sepasang suami istri. Suami istri. Jadi sepasang suami istri ini bisa kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadi jumlahnya itu satu gitu. Kita anggap satu kesatuan. Kemudian di sini tuh 4 orang anak laki-laki. Jadi 4 orang anak laki-laki. Kemudian berikutnya di sini itu ada 5 orang anak perempuan. Jadi total anaknya ada 9 ya. 2 lagi pas jadi pemain sepak bola. Di 5 anak perempuan. Gitu. Nah, yang di sini itu ditanya anak laki-lakinya ini harus selalu berdampingan gitu, selalu berdekatan posisinya. Jadi nggak boleh berpisah. Jadi contohnya di sini itu misalkan kayak gini ya, misalkan ini itu laki-laki 1, ini laki-laki 2, ini laki-laki 3, ini laki-laki 4. Tuh, terus di sini tuh misalkan ada perempuan. Nah, jadi mereka ini tuh harus selalu berdampingan gini. Nggak boleh terpecah gitu. Jadi kalau misalkan terpecah ya, misalkan si ini tuh pindah ke sana. Jadi L1, L2, ini L3, di sini P, di sini L4. Nah, ini tuh nggak boleh gitu. Jadi mereka berempat ini harus selalu berdampingan gitu. Nah, jadi di sini coba kita buat, karena di sini itu laki-lakinya itu harus selalu berdampingan, maka 4 laki-laki ini itu bisa kita katakan sebagai satu kesatuan juga. Satu kesatuan. Gitu. Kalau 5 perempuan ya ini 5 ya, tetap 5 dia. Karena bebas posisinya mau diacak-acak kemana aja bebas nih. Jadi di sini itu bisa kita tulis yang ini tuh suami istri. Suami istri. Terus di sini 4 anak laki-laki. Terus di sini tuh 5 perempuan. Jadi di sini P1, P2, di sini P3, ini P4, ini P5, perempuan kelima. Jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, sebelum saya menjawab ke sana, sebenarnya saya juga nggak begitu yakin dengan jawaban yang saya berikan ini. Karena saya tuh kalau menjawab soal-soal kayak gini tuh pasti butuh referensi gitu, entah dari modul ataupun dari internet. Nah, di sini tuh saya tidak menemukan referensi yang seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman punya jawaban lain atau pendapat lain, bisa teman-teman tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan begitu yakin banget bahwa jawaban yang saya berikan ini tuh benar gitu. Kayak gitu. Kalau di video-video yang lain saya yakin jawabannya itu benar, tapi kalau yang ini saya belum begitu yakin. Tapi kalau teman-teman punya jawaban lain, pendapat lain, silahkan komen aja. Nah, jadi di sini cara yang pertama itu kita bisa lihat ini tuh ada berapa orang gitu, ada berapa bagian. Jadi ini tuh 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semua ini itu ada 7 bagian. Gitu. Kalau kita melihat secara keseluruhannya, ini tuh ada 7. Berarti 7 faktorial. Gitu. Kemudian cara kedua. Nah, cara kedua ini kita bisa lihat per anggota ini. Jadi coba kita lihat yang bagian si suami istri ini. Suami istri. Nah, suami istri ini itu bisa duduknya kayak gini. Jadi suami itu di sebelah kiri, istrinya di sebelah kanan. Atau kebalikannya, istrinya di sebelah kiri, suaminya di sebelah kanan. Gitu. Jadi suami istri ini tuh punya 2 cara gitu. Jadi sama dengan di sini tuh 2 cara. Atau biar lebih gampangnya, karena ini itu punya 2 anggota, berarti ini tuh 2 faktorial. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Di sini cara 3. Cara ketiga itu kita lihat si 4 anak laki-laki ini. Jadi 4 anak laki-laki ini kalau kita tulis di sini L1, laki-laki 2, laki-laki 3, laki-laki 4. Nah, jadi mereka ini kan bisa saling bertukar posisi. Jadi misalkan L1 ini pindah ke L2 gitu ya. Jadi di sini L2, yang ini tuh L1, L3, L4 gitu. Jadi mereka ini bisa saling bertukar posisi, tapi mereka ini harus berdekatan keempatnya. Jadi ini tuh karena ada 4 berarti di sini 4 faktorial. Jadi di sini bisa kita tulis 4 faktorial. Gitu.
Kemudian yang ini itu kan cuman satu ya. Jadi ini 1 faktorial, ini 1 faktorial gitu. Jadi 1 faktorial ini kita abaikan aja karena nanti nggak akan masuk ke dalam perhitungan juga gitu. Walaupun masuk nanti hasilnya juga nggak terlalu berpengaruh. Karena hasil dari 1 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Gitu. Jadi mungkin ini saya tuliskan juga, misalkan n faktorial itu sama dengan n dikurang 1 faktorial, maksudnya gini, n buka kurung n dikurang 1, terus di sini n dikurang 2, dan seterusnya. Jadi contoh misalkan 5 faktorial, itu sama dengan 5 dikali dengan 5 dikurang 1 itu 4, terus itu 4 dikurang dengan 1 itu hasilnya 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1, gitu. Nah, jadi caranya ini, maka jadi jumlah posenya, di sini bisa kita tulis jumlah pose itu sama dengan cara 1 dikali dengan cara 2 dikali dengan cara 3 gitu. Cara satunya ada berapa? 7 faktorial. Kemudian dikali dengan cara 2-nya 2 faktorial, dikali dengan cara 3-nya ada 4 faktorial gitu. Kayak gitu, jadi ini tinggal kita kali aja. 7 faktorial itu hasilnya 5040, 2 faktorial hasilnya 2, 4 faktorial hasilnya 24. Ini tinggal kita kali aja, maka hasilnya nanti sekitar 241.920 cara gitu. Jadi jumlah posenya itu ini menurut jawaban saya gitu. Tapi kalau teman-teman punya jawaban lain, silakan teman-teman komen aja gitu. Karena di sini juga saya belum mendapatkan referensi yang pas gitu. Sebenarnya ada referensi juga, nanti mungkin linknya akan saya taruh di kolom komentar. Referensi saya menjawab ini tuh kayak gini gitu. Mungkin itu saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.